Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO UDNG atau nantinya kita sebut aja dengan Udang. Jadi PT Agro Bahari Nusantara atau Udang ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang faname. Nah, untuk lokasinya sendiri itu ada di daerah Bangka Selatan ya, di Provinsi Bangka Belitung. Tanah kelahiran saya nih Sobat Maya. Nah, jadi Udang ini udah berdiri dari tahun 2018 dan berhasil ya mengembangkan usahanya yang awalnya itu dari 6 kolam, sekarang menjadi 14 kolam. Untuk alur bisnisnya sendiri nggak begitu ribet ya, jadi nggak kita bahas lebih dalam. Nah, langsung aja kita ke para pemegang sahamnya. Untuk pemegang sahamnya, ini keseluruhannya individu ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan saham terbesar dipegang oleh Vincent Lukito dan juga Jose Lopiga Keliat. Lalu di IPO-nya Udang ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak Udang ini listing di bursanya kita. Lalu ini adalah laporan kinerja dari Udang. Karena Udang ini masuk ke dalam papan akselerasi, maka laporan keuangannya hanya 2 tahun terakhir. Dan kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022, malah dari sisi pendapatan itu terjadi pengurangan ya. Namun di tahun 2023 sudah mulai naik kembali. Dari sisi laba bersihnya, di tahun 2021, Udang ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 86 juta. Namun di tahun 2022 malah mencatatkan rugi bersih sebesar 16 juta. Tapi di tahun 2023, tepatnya per 30 April 2023, Udang ini udah mencatatkan laba bersih sebesar 1,6 miliar. Cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat dari sisi penjualannya Udang, ini memang mostly penjualan udang ya Sobat Maya. Jadi di tahun 2023 ini lagi naik-naiknya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi penjualan, ya emang ini masih tergolongnya skala UMKM ya. Mungkin di tahun 2023 ini naik di atas UMKM. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 500 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 28,57% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 90 hingga 100, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 50 miliar. Lalu di dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 ya dengan rasio 5:4. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 40% atau hampir keseluruhan dananya itu akan dialokasikan untuk perusahaan anaknya ya dalam bentuk penyetoran modal. Yaitu yang pertama sekitar 16,5% akan digunakan untuk modal kerja. Lalu yang kedua sekitar 83,5% itu akan digunakan untuk belanja modal. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya cukup bagus lah ya Sobat Maya. Hampir keseluruhan dana itu dipakai untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak yang nantinya sebagian besar itu akan digunakan untuk belanja modal yang harapannya bisa meningkatkan kinerjanya Udang di masa mendatang. Oke, lalu untuk underwriter dari IPO-nya Udang ini adalah MNC Sekuritas atau dengan kode brokernya EP dan juga Valburi Sekuritas ya dengan kode brokernya CP. Nah, mereka berdua ini sering duet ya Sobat Maya. Di tahun 2023 ini ada dua saham yang udah mereka bawa. Yang pertama ada SMIL dan ini sukses ya dua kali arah. Sementara satunya MSIE yang sama-sama di papan akselerasi itu ARB hingga 5 kali. Dan untuk harga IPO-nya Sobat Maya lihat ya di 100, di 100 dan Udang kemungkinan besar juga harga IPO-nya di harga 100. Kalau misalnya kita lihat dari track record underwriter-nya untuk perusahaan di papan akselerasi, rada bahaya ya Sobat Maya. Jujur, MSIA ini saya waktu mereview, itu saya udah bilang ya kemungkinan besar saya skip. Tapi di hari H, karena ada satu dan lain hal, saya titiplah dana di sini ya, dikit ya. Ternyata di hari pertama itu langsung diguyur di ARB Sobat Maya. Nggak bisa keluar sama sekali. Alhasil, walaupun dapat warannya, tapi in the end, ya tetap menderita kerugian ya. Jadi dari sisi underwriter, ya ini rada-rada ngeri-ngeri sedap ya. Dan resikonya menurut saya pribadi lebih besar sih. Lalu kita lihat laporan keuangannya. Kalau kita lihat laporan keuangannya, ya untuk jumlah ekuitasnya sebenarnya kecil ya Sobat Maya. Lalu ada penambahan modal saham, makanya jadi agak besar.
Wajar karena ini perusahaannya menurut saya pribadi nih ya, masih skala UMKM sih, di atasnya dikit lah. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar udang ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Lalu kita lihat valuasinya. Jadi valuasinya saya udah bikin berdasarkan harga di tahun 2023 dengan rentang harga IPO-nya yaitu di 90 dan juga di harga 100. Kalau misalnya nanti udang ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 90, maka PER-nya akan berada di 32,74 kali dan PBV-nya di 2,67 kali dengan market cap sebesar 157,5 miliar. Sementara jika udang ini listing di harga tertingginya, yaitu harga 100, dan kemungkinan besar akan listing di harga ini, maka PER-nya akan berada di 36,38 kali dan PBV-nya di 2,73 kali. Sementara market cap-nya berada di 175 miliar. Dari sisi PER dan PBV, ya valuasinya masih tergolong wajar ya untuk ukuran saham IPO nih Sobat Maya. Tapi dari sisi market cap, wah ini udah luar biasa mahal banget ya. Perusahaan yang omset ataupun revenue-nya aja nggak nyampai 10% dari market cap-nya, wah ini sih luar biasa mahal sih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari per PBV ya masih tergolong wajar ya untuk ukuran saham IPO. Tapi dari sisi market cap, ini udah super duper mahal. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bagi saya pribadi, bisnis udang ini kurang menarik ya. Dan skala usahanya juga masih kecil. Saat ini masih skala UMKM. Tapi nggak menutup kemungkinan di masa mendatang jika penjualan dan hasil tambang udangnya dari udang ini semakin meningkat, maka mereka akan beranjak naik dari kelasnya UMKM. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari udang ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Tapi perlu diingat juga ekuitasnya bisa tumbuh signifikan karena adanya penambahan modal sebelum IPO dan juga adanya penambahan dana IPO. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap, waduh udah mahal banget. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya cukup bagus ya. Sebagian besar dipergunakan untuk ekspansi usaha dalam bentuk penyetoran modal kepada anak usaha. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Udang adalah CP dan juga EP. Nah, saham terakhir yang dikawal oleh CP dan EP yang sama-sama berada di papan akselerasi juga adalah MSIE. Dan MSIE itu ARB-nya hingga 5 kali. Jadi merupakan salah satu IPO terburuk ya di tahun ini. Dan untuk underwriter dari Udang, itu sama persis ya dengan underwriternya MSIE. Jadi apakah mereka akan mengulangi hal yang sama atau malah tobat setelah bercermin dari kesalahannya? Semoga aja udah tobat ya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:4. Nah, tentunya hal ini membuat IPO-nya Udang menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Udang. Kesimpulan yang kelima, Udang akan masuk ke dalam papan akselerasi, yang ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Nah, waktu aturan ARA dan ARB simetris itu belum diberlakukan, orang-orang tuh takutnya nih Sobat Maya ya, misalnya di papan pengembangan bisa ARB 35%. Tapi ternyata, bagi saya pribadi ya, lebih menakutkan papan akselerasi loh. Soalnya, dia kalau ARB kan cuma 10% ya, itu kita sama sekali nggak bisa keluar. Sementara kalau papan pengembangan, contohnya nih ya, kayak PTPS, walaupun dia di hari pertamanya listing itu tutup di harga ARB-nya 35%, tapi kita masih bisa keluar nih Sobat Maya di minus 5%, minus 10%, itu kita masih bisa keluar. Jadi lebih enak ya, dibandingkan dengan dulu waktu ARA dan ARB-nya belum simetris di 7%, yang bisa keluar paling orang-orang dengan modal besar dengan kecepatan speed order di sekuritasnya yang cepat banget, yang dapat antrian awal. Sementara bagi kita ya, akan kekunci di ARB. Nah, kejadian yang sama sekarang di papan akselerasi ini, Sobat Maya. Jadi kalau udah kekunci di ARB, itu mau keluar tuh agak sulit. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk skip. Kalaupun nantinya saya misalnya dapat info nih kayak MSCA yang ternyata nggak akurat, ya saya akan ikut IPO-nya Udang ini di sekuritas MG mungkin ya. Jadi kalau GR itu kurang cepat, saya kalaupun ikut, itu akan ikutan IPO-nya Udang ini di MG. Jadi dengan harapan bisa keluar lah kalau misalnya emang dia dikunci di ARB.
Cuma so far kalau misalnya saya lihat dari prospektusnya, dari usahanya, dari underwriter-nya, ini masih kurang menarik ya. Jadi saya juga akan cenderungnya skip. Apalagi kalau misalnya nantinya nih ya, beberapa waktu ke depan akan ada muncul IPO-IPO baru dan waktunya bersamaan nih. Ya, itu akan menambah peluang saya untuk skip di IPO-nya Udang. Cuma hal tersebut belum final. Kalau misalnya saya pesan atau skip, pastinya saya akan kabarin ke Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah, seperti biasa nih Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang misalnya mau membeli IPO-nya Udang, pastikan Sobat Maya udah melakukan research dulu dan melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Udang. Semoga aja video review saham Udang ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Udang atau enggak? Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.